Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar memanggil dari dalam diri? Sebuah ketukan halus yang mengundang Anda untuk melangkah lebih dalam keperjalanan spiritual? Setiap kata yang kita ucapkan bukan hanya suara kosong, tetapi benih yang kita tanam di taman kesadaran kita, membentuk realitas yang kita alami. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kekuatan kata-kata Anda bisa menjadi cahaya penuntun, membimbing langkah Anda menuju kebahagiaan, kedamaian, dan kelimpahan. Mari bersama-sama menemukan jalan pulang, menyalakan api kesadaran, dan menyelaraskan diri dengan sumber energi universal yang menghubungkan kita semua. Anda mungkin merasakan ketukan halus di jiwa, sebuah panggilan yang mengundang Anda untuk lebih dalam lagi dalam perjalanan spiritual Anda. Video ini adalah sebuah penanda, sebuah simpul dalam jalinan besar kosmik yang menghubungkan kita semua. Jika resonansi ini terasa asing bagi Anda, jangan ragu untuk melanjutkan perjalanan Anda. Namun, jika Anda merasakan getaran yang sama, maka Anda telah menemukan jalan pulang. Saya hadir di sini sebagai pemandu, bukan untuk memberikan jawaban, melainkan untuk menggugah pertanyaan-pertanyaan mendalam yang telah lama terpendam dalam diri Anda. Kata-kata yang akan Anda dengar bukanlah dogma, melainkan undangan untuk merenung dan menjelajahi kedalaman jiwa Anda. Ini adalah ajakan untuk menyelaraskan diri dengan sumber energi universal yang mengalir melalui segalanya. Anda akan menemukan bahwa di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang tak terbatas, sebuah cahaya yang mampu menerangi jalan Anda dalam kegelapan. Cahaya ini bukanlah milik agama atau kepercayaan tertentu, melainkan milik setiap individu yang berani untuk mencarinya. Mari bersama-sama kita membakar api kesadaran ini agar kita dapat hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan seluruh ciptaan. Aku berdiri di sini sebagai penyalur pesan dari alam semesta, gema kosmik yang menggema di dalam setiap jiwa. Aku memanggilmu, para pencari kebenaran, untuk menyadari bahwa kata-katamu adalah kuas yang melukis realitasmu. Seperti yang telah ditulis dalam kitab suci kuno, hidup dan mati dikuasai lidah. Ini bukan sekadar kata-kata bijak, melainkan sebuah hukum dasar yang mengatur tatanan kehidupan. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah benih yang Anda tanam di kebun kesadaranmu. Benih itu akan tumbuh menjadi realitasmu, baik itu kegembiraan, kedamaian, atau tantangan. Ingatlah, kata-katamu adalah mantra yang membentuk dunia kecilmu. Gunakanlah dengan bijaksana. Jadi, saya bertanya kepada Anda, jenis kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Warisan seperti apa yang ingin Anda tinggalkan? Apakah Anda ingin berjalan dalam kepenuhan berkat Tuhan, merasakan kelimpahan, kemurahan, dan kedamaiannya? Atau, apakah Anda ingin terus berada dalam siklus kekalahan, keputusasaan, dan kehancuran yang berasal dari mengucapkan kata-kata yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan bagi hidup Anda? Pilihannya ada di tangan Anda, dan kekuatannya ada pada lidah Anda. Sebelum kita menyelami pesan ini lebih dalam, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan besarnya tanggung jawab ini. Tuhan, dalam hikmat-Nya yang tak terbatas, telah mempercayakan kepada Anda kekuatan berbicara. Dia telah memberi Anda kemampuan untuk mengucapkan kata-kata yang dapat membentuk dunia di sekitar Anda. Ini bukan kekuatan yang boleh dianggap enteng. Ini adalah tanggung jawab ilahi yang memerlukan kebijaksanaan, penilaian, dan pengendalian diri. Dalam kisah penciptaan, kita menyaksikan kekuatan transformatif dari kata-kata. Semesta raya ini, dengan segala keindahan dan kompleksitasnya, bermula dari sebuah getaran, sebuah suara yang menyatakan, "Jadilah terang." Kekuatan kreatif ini bukanlah milik eksklusif satu entitas, melainkan merupakan aspek fundamental dari realitas kita. Kita, sebagai bagian dari kosmos ini, mewarisi kemampuan untuk menciptakan dengan kata-kata kita. Dalam berbagai narasi penciptaan, kita dapat melihat kekuatan luar biasa dari kata-kata. Sebagai contoh, dalam Alkitab, seluruh alam semesta ini dimulai dari satu getaran,
sebuah perintah yang sederhana, jadilah terang. Dari satu ucapan tersebut, dunia ini terbentuk dengan segala keindahan dan kompleksitasnya. Kekuatan kreatif ini bukanlah hak eksklusif dari satu entitas, melainkan merupakan bagian inheren dari realitas kita sebagai manusia. Kita, sebagai bagian dari kosmos yang luas, memiliki kemampuan yang sama untuk menciptakan melalui ucapan kita. Setiap kata yang kita ucapkan menyebar, membentuk pengalaman kita, dan menghubungkan kita dengan realitas di sekitar kita. Setiap kata yang kita ucapkan adalah benih yang kita tanam di taman kesadaran kolektif. Mereka memiliki potensi untuk tumbuh menjadi realitas, untuk membentuk dunia kita, dan untuk menginspirasi orang lain. Namun, seperti semua kekuatan, kata-kata juga membawa tanggung jawab. Setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah tindakan, dan tindakan memiliki konsekuensi. Marilah kita menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana, untuk menyembuhkan, untuk menginspirasi, dan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Baik atau buruk, apakah itu membawa kehidupan atau kehancuran? Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengucapkan kata-kata yang selaras dengan kehendak Tuhan, kata-kata yang mencerminkan kebenarannya, kasih-Nya. Kata-kata yang Anda ucapkan hari ini akan membentuk kenyataan yang Anda alami besok. Kata-kata itu akan menentukan arah hidup Anda, kualitas hubungan Anda, tingkat kesuksesan Anda, dan kedalaman pertumbuhan spiritual Anda. Sekarang, mari kita arahkan perhatian kita pada pertempuran yang banyak dari kita sangat kenal, pertempuran di dalam diri. Ini adalah perjuangan melawan sabotase diri, kebiasaan merusak diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata yang merusak kesuksesan, kedamaian, dan berkat kita sendiri. Berapa kali Anda mendapati diri Anda mengucapkan hal-hal seperti, "Saya tidak cukup baik, saya tidak bisa melakukan ini," atau "tidak ada yang pernah berjalan dengan baik untuk saya"? Ini bukan hanya kata-kata kosong, ini adalah deklarasi yang membentuk kenyataan Anda. Namun, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa masih ada harapan. Dan harapan itu terletak pada mengubah cara Anda berbicara. Alam semesta telah memberimu kuasa untuk mengukir realitasmu. Dalam kitab suci kuno, seorang guru agung pernah berkata, "Sesungguhnya, barang siapa yang berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' dengan hati yang teguh dan keyakinan yang bulat, maka ia akan melihat perkataannya menjadi nyata." Perhatikanlah kekuatan dari perkataan dan keyakinan. Kata-katamu, dipenuhi dengan iman, memiliki kekuatan untuk mengubah keadaanmu. Saatnya untuk melepaskan diri dari belenggu pikiran negatif. Alih-alih berkata, "Aku tidak mampu," nyatakanlah, "Dalam diriku mengalir kekuatan yang tak terbatas." Alih-alih berkata, "Aku tidak cukup baik," rayakanlah keunikan dan keindahan jiwamu. Alih-alih berkata, "Kehidupan ini tak pernah adil padaku," yakinilah bahwa segala sesuatu memiliki tujuan yang lebih besar. Biarkan kata-katamu menjadi mantra yang menggetarkan realitasmu. Sejajarkanlah pikiranmu dengan kebenaran universal, dan saksikanlah transformasi yang terjadi dalam hidupmu. Setiap kata adalah benih yang kita tanam. Pilihlah benih-benih yang menumbuhkan kedamaian, kelimpahan, dan kebahagiaan. Dalam setiap tradisi spiritual, kita menemukan kekuatan transformatif dari kata-kata. Alkitab, sebagai salah satu teks suci tertua, menyajikan banyak contoh di mana kekuatan pikiran dan ucapan mengubah realitas. Ambil kisah Daud dan Goliat, misalnya. Seorang pemuda sederhana menghadapi raksasa yang mengintimidasi. Namun, ia memilih untuk tidak terjebak dalam rasa takut. Sebaliknya, Daud menyatakan dengan penuh keyakinan, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Kata-katanya bukanlah sekadar kata-kata kosong, melainkan sebuah deklarasi yang berakar pada keyakinannya akan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Prinsip ini berlaku universal. Setiap individu memiliki kekuatan untuk membentuk realitasnya sendiri melalui pikiran dan ucapan.
Ketika kita mengucapkan kata-kata yang penuh harapan dan keyakinan, kita mengundang energi positif ke dalam hidup kita. Ini seperti menanam benih. Kata-kata yang kita tanam akan tumbuh menjadi realitas kita. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang Anda inginkan. Ketika menghadapi tantangan, alih-alih fokus pada masalah, cobalah untuk melihat solusi. Ucapkanlah afirmasi yang positif dan konstruktif. Ketika sakit, ucapkan, "Saya adalah manifestasi dari kesehatan dan kesejahteraan." Ketika menghadapi kesulitan keuangan, ucapkan, "Kelimpahan mengalir kepada saya dengan mudah dan berlimpah." Ketika merasa takut, ucapkan, "Saya hidup dalam kedamaian dan keberanian." Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Mereka memiliki kekuatan untuk membawa kehidupan ke dalam situasi yang mati, membawa harapan ke dalam situasi yang putus asa, dan membawa kemenangan ke dalam situasi yang kalah. Namun, kekuatan ini hanya efektif ketika berakar pada iman, selaras dengan firman Tuhan, dan diucapkan dengan keyakinan. Setelah kita merenungkan kekuatan pikiran kita untuk menciptakan realitas, mari kita sekarang mendalami pentingnya menjaga ekspresi kita. Banyak tradisi spiritual mengajarkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk dunia kita. Seperti yang tertulis dalam banyak kitab suci, kata-kata yang kita ucapkan dapat menjadi benih yang menumbuhkan pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Kata-kata yang diucapkan tanpa kesadaran dapat memicu badai emosi dan menciptakan jarak di antara kita dengan sesama. Namun, kata-kata yang dipilih dengan penuh kesadaran dapat menjadi jembatan menuju pemahaman, penyembuhan, dan persatuan. Ini adalah undangan bagi kita untuk menjadi penjaga kata-kata kita, untuk melatih diri dalam seni komunikasi yang penuh welas asih. Banyak tradisi mengajarkan kita bahwa di dalam diri setiap individu terdapat potensi untuk kebaikan tanpa batas. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih dan bijaksana, kita menyelaraskan diri dengan potensi ilahi ini. Ini adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh. Kita hidup dalam sebuah kosmos yang responsif terhadap setiap getaran. Setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah benih yang kita tanam di ladang kesadaran kolektif. Benih-benih ini tumbuh menjadi realitas, membentuk dunia kita dan dunia orang lain. Dalam catatan akasik, setiap kata terukir dengan jelas. Kita adalah pencipta melalui kata-kata kita, dan kita akan menuai hasil dari apa yang kita tanam. Ini bukan tentang membungkam suara kita, melainkan tentang menyelaraskan ekspresi kita dengan harmoni kosmik. Mari kita gunakan kata-kata kita sebagai alat untuk membangun jembatan, bukan tembok, untuk menyembuhkan luka, bukan melukai, untuk menginspirasi, bukan menghancurkan. Sabda bijak mengingatkan kita bahwa kata-kata yang lembut dapat meredakan badai emosi, sementara kata-kata kasar dapat memicu badai yang lebih besar. Namun, kekuatan sejati juga terletak dalam keheningan. Ada saat-saat ketika kata-kata yang paling bermakna adalah ketiadaan kata-kata. Keheningan adalah ruang suci di mana kita dapat menghubungkan diri dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam momen-momen kegelisahan atau konflik, keheningan dapat menjadi jangkar yang menstabilkan jiwa kita. Mari kita belajar dari contoh para bijak yang memilih keheningan di tengah badai. Dalam keheningan mereka, kekuatan universal mengalir dan transformasi sejati terjadi. Dalam kehidupan Anda, akan ada saat-saat di mana diam adalah tindakan yang paling bijaksana. Ketika Anda tergoda untuk berbicara karena marah atau frustrasi, berhenti sejenak dan berdoalah. Mintalah kepada Tuhan hikmat untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Biarkan kata-kata Anda sedikit, tetapi penuh kekuatan, diucapkan dengan tujuan dan niat. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya menjaga lidah kita, mari kita eksplorasi beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa kata-kata kita membawa kehidupan,
membangun, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Dalam banyak tradisi spiritual, kita diajarkan bahwa apa yang lebih baik untuk mengisi hati kita selain kebenaran agung. Dalam kitab suci berbagai agama, kita menemukan ajaran-ajaran mendalam tentang cinta, kasih sayang, kebijaksanaan, dan tujuan hidup. Ajaran-ajaran ini adalah seperti sebuah peta yang memandu kita melewati lautan kehidupan yang penuh tantangan. Marilah kita menjadikan kebiasaan untuk merenungkan ajaran-ajaran suci setiap hari. Dengan melakukannya, kita tidak hanya memperkaya jiwa kita, tetapi juga menciptakan ruang bagi kedamaian, kebahagiaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Mengutamakan niat baik dan kebaikan. Berdoa dengan niat murni sebelum berbicara. Luangkanlah waktu untuk memusatkan pikiran pada niat baik. Mintalah agar kata-kata Anda membawa cahaya dan kebaikan. Dengan demikian, Anda tidak hanya berbicara, tetapi juga menjadi saluran bagi energi positif yang dapat menginspirasi dan menyembuhkan. Fokus pada energi dan getaran. Diharuskan untuk menjadi penjaga energi diri. Setiap kata yang kita ucapkan memancarkan getaran yang membentuk realitas kita. Dengan mengendalikan lidah, kita menyelaraskan getaran kita dengan kedamaian universal. Saat emosi menggemparkan, jadilah seperti danau tenang yang memantulkan langit cerah. Ambil nafas dalam, pusatkan diri, dan biarkan kata-kata bijak mengalir dari kedalaman jiwa. Ucapkan kata-kata kehidupan dan penguatan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadikan kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang membawa kehidupan dan penguatan kepada orang-orang di sekitar Anda. Baik itu kata-kata yang baik, pujian, atau kata-kata afirmasi, gunakan kata-kata Anda untuk membangun dan memberkati orang lain. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang-orang di sekitar Anda dapat memiliki dampak signifikan pada ucapan Anda. Pilihlah untuk menghabiskan waktu dengan mereka yang berbicara kehidupan, yang mendorong Anda, dan yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Biarkan pengaruh positif mereka menginspirasi Anda untuk mengucapkan kata-kata yang menghormati Tuhan. Renungkan kata-kata Anda setiap hari. Pada akhir setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan kata-kata yang telah Anda ucapkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata saya membangun atau meruntuhkan? Apakah mereka selaras dengan firman Tuhan? Apakah mereka mencerminkan kasih dan kasih karunia Tuhan? Jika Anda menemukan bahwa Anda telah berbicara dengan sembarangan, akuilah itu kepada Tuhan dan mintalah pengampunan serta bimbingannya untuk berbicara dengan lebih bijaksana di masa depan. Saat kita mendekati akhir pesan ini, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kesaksian yang menggambarkan kekuatan transformatif dari kata-kata. Ada seorang pria yang menjalani hidup penuh dengan kemarahan, kepahitan, dan keputusasaan. Kata-katanya tajam, menyakitkan, dan merusak. Dia berbicara dengan keras kepada keluarganya, teman-temannya, bahkan kepada orang asing. Hidupnya mencerminkan kata-kata yang diucapkannya, penuh dengan konflik, hubungan yang hancur, dan ketidakbahagiaan. Suatu hari, pria tersebut secara tidak sengaja mendengar ceramah di media sosial tentang kekuatan kata-kata. Pesan itu menembus hatinya, dan dia menyadari bahwa kata-katanya telah menjadi sumber dari banyak rasa sakit dan penderitaan dalam hidupnya. Dia mengakui dosanya kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Dia mulai mempelajari kitab suci, berdoa meminta hikmat, dan dengan sadar memilih untuk mengucapkan kata-kata kehidupan, cinta, dan penguatan. Seiring dengan perubahan cara berbicaranya, hidup pria tersebut mulai berubah. Hubungannya dipulihkan, hatinya dipenuhi dengan damai,
dan dia mengalami sukacita serta kelimpahan yang datang dari mengucapkan kata-kata yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kesaksian tersebut sebagai pengingat yang kuat bahwa tidak pernah terlambat untuk mengubah cara kita berbicara dan mengalami kekuatan transformatif dari kata-kata. Saat Anda merenungkan pesan ini, jangan biarkan itu hanya menggerakkan hati Anda dan berlalu begitu saja. Biarkan itu mendorong Anda untuk bertindak. Bagikan pesan ini dengan orang lain yang perlu mendengarnya. Ada banyak jiwa yang sedang berjuang di bawah beban panggilan mereka, berperang dalam kesunyian, dan bertanya-tanya, apakah iman mereka layak diperjuangkan. Jadilah suara yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan melihat mereka, bahwa Dia menghargai iman mereka, dan bahwa kebaikan sedang dalam perjalanan. Jika resonansi pesan ini menggetarkan jiwa Anda, izinkan diri Anda untuk sejenak merenung dan mengucapkan amin. Dengan demikian, Anda turut mengukuhkan kebenaran universal yang terkandung di dalamnya. Biarkan ungkapan ini menjadi cerminan perjalanan spiritual Anda, sebuah langkah maju dalam mempercayai kekuatan yang lebih besar. Setiap amin adalah sebuah afirmasi, sebuah pengakuan akan keterhubungan kita dengan sesuatu yang lebih agung. Bagi mereka yang merasa terpanggil, berlanggananlah dan lanjutkan perjalanan ini bersama kami. Tuhan sedang berbicara dengan kuat di musim ini, dan Anda tidak ingin melewatkan kata-kata yang Dia lepaskan untuk menguatkan, mendorong, dan mengangkat orang-orang pilihannya. Ketika Anda berlangganan, Anda melangkah ke dalam komunitas orang percaya yang berkomitmen untuk menjalankan iman mereka bersama, saling mendukung melalui cobaan, dan merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Saat saya berdiri di hadapan Anda hari ini, saya mendesak Anda untuk merenungkan pesan ini dalam hati. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hidup Anda, mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar Anda, dan mewujudkan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Pilihlah untuk mengucapkan kata-kata kehidupan, kata-kata cinta, kata-kata kemenangan. Biarkan kata-kata Anda menjadi cerminan dari kebaikan, kasih karunia, dan cinta Tuhan. Ingatlah, kekuatan hidup dan mati ada di lidah Anda. Gunakan kekuatan ini dengan bijaksana, dengan penghormatan, dan dengan pengetahuan bahwa kata-kata Anda memiliki makna yang kekal. Semoga Tuhan meridhui Anda saat Anda maju untuk mengucapkan kata-kata yang menyalahkan dunia dengan kasih dan kebenarannya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, sumber dari segala keberadaan, aku hadir di hadapan-Mu dengan rasa syukur yang mendalam. Engkau adalah kekuatan yang tak terhingga, energi yang menciptakan segala sesuatu. Aku membawa pesan ini sebagai perantara, memohon agar getaran yang menyebar ke seluruh penjuru semesta dapat mengalir melalui kata-kata ini, membangkitkan kesadaran dan menyatukan kita semua. Biarlah pesan ini menjadi percikan api yang menyulut semangat di dalam setiap jiwa. Seperti ombak yang mengikis batu karang, semoga kata-kata ini melepaskan segala belenggu yang membatasi kita. Aku memohon agar kita dibersihkan dari segala energi negatif dan diisi dengan cahaya serta kekuatan yang tak terbatas. Biarlah setiap kata yang kita ucapkan menjadi benih kebaikan yang tumbuh menjadi taman kedamaian dan keharmonisan. Tuhan, hentikanlah segala energi negatif yang berusaha menciptakan perpecahan, kehancuran, atau kesengsaraan melalui kata-kata kami. Jadikanlah kami sebagai wadah cahaya dan kasih-Mu, agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kekuatan penyembuhan dan transformasi. Aku mengangkat mereka yang akan menyebarkan pesan ini, semoga langkah mereka dipenuhi berkah dan keberkahan. Semoga mereka yang menerima pesan ini merasakan ketertarikan yang lebih dalam kepada sumber segala kehidupan, dan semoga hidup mereka mengalami perubahan yang mendalam. Tuhan, berkatilah setiap jiwa yang beresonansi dengan pesan ini. Semoga respons positif mereka menjadi benih yang tumbuh subur, menghasilkan panen kedamaian, kegembiraan, dan pemahaman yang lebih dalam. Aku memohon agar kami selalu menjaga pikiran dan ucapan kami, agar selaras dengan energi kasih dan kebaikan.
Berilah kami kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, agar setiap kata yang kami ucapkan membawa manfaat bagi semua. Semoga kata-kata kami menjadi cerminan keindahan dan kebenaran yang ada dalam diri kami. Tuhan, untuk setiap hati yang hancur, untuk setiap jiwa yang lelah, aku berdoa agar pesan ini menjadi seperti obat, membawa kesembuhan dan pemulihan. Biarlah ini menjadi mercusuar harapan, menerangi sudut-sudut tergelap dalam hidup kami. Semoga firman-Mu membawa kehidupan di tempat yang sebelumnya ada kematian, harapan di tempat yang ada keputusasaan, dan damai di tempat yang ada kekacauan. Aku percaya bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita semua akan melindungi dan membimbing pesan ini, serta semua yang menerimanya. Semoga tujuan tertinggi tercapai melalui pesan ini. Terima kasih, Tuhan semesta alam, atas kuasa firman-Mu, atas kehormatan untuk mengucapkan kehidupan, dan atas transformasi yang datang dari menyelaraskan lidah kami dengan kebenaran-Mu. Sebagai penutup, marilah kita selalu ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu membawa kehidupan atau kehancuran. Semoga kita senantiasa dipenuhi dengan hikmat dan kasih, memilih untuk menggunakan lidah kita sebagai alat kebaikan, penyembuhan, dan penguatan. Dengan penuh kesadaran, mari kita terus membangun kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan, menciptakan hubungan yang penuh damai, cinta, dan kebahagiaan. Semoga setiap langkah dan ucapan kita menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita, mengalirkan kasih-Nya yang tak terbatas.